selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Sekarang aku ingin membacakan seberapa peduli dia kepada dirimu. Seberapa pedulinya dia terhadap dirimu. Untuk malam ini kalian fokus, pikirkan ya, dan rasakan energi yang kalian pikirkan. Energi orang yang kalian pikirkan. Ya, kalian fokus aja di tengah-tengah sini, di mana aja, di salah satu kartu atau di dua kartu ini boleh. Pokoknya siapakah dia, bayangin wajahnya masuk ke kartu ini. Semoga energinya kita bisa tangkap bersama ya, karena di general tidak bisa membaca untuk personal reading. Kalau mau personal reading, silahkan langsung cek kolom deskripsi di bawah ya. Kemudian di sini aku akan melihatkan seberapa care sih orang ini terhadap diri kamu. Seberapa care orang yang kamu pikirkan terhadap dirimu. Ada kartu star. Untuk awalannya bagus ya teman-teman. Home, star, kemudian moon, ada kartu clover, ada kartu snake. Oke, seberapa care dia sama kamu? Aku ngelihatnya di sini, sebenarnya kalau kita bilang seberapa care sih, dianya juga berharap kamu itu dapat bisa melewati segala macam pergerakan-pergerakan yang tiba-tiba. Misalnya banyak sekali hal-hal atau masalah yang mengganggu hidupmu saat ini. Nah, kartu clover dan kartu snake dia tuh pengen untuk kamu segera untuk mencari solusi atas masalah hidup kamu. Dan kalau aku bilang apakah dia cukup care di sini? Iya, dia cukup care banget. Kita lihat lagi ya, bagaimana dia care-nya ke kamu. Ada kartu flower, ada kartu child, coffin, crossroad, lily. Sebenarnya bagaimana dia care-nya ke kamu, dia banyak seperti kayak menahan diri ya teman-teman, karena aku ngelihatnya di sini ada perasaan kayak bimbang sih sebenarnya. Ada perasaan kayak bimbang bagaimana dia tuh mengekspresikan sesuatu. Sebenarnya dia tuh pengen bilang bahwa kamu harus berkuat lah, kamu tuh harus dewasa lah gitu loh. Tapi dia tuh lebih berpikir bahwa kamu nggak perlu dikasih tahu karena kamu sudah bisa memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk untuk hidup kamu. Jadi orang ini lebih kepada melihat pergerakan kamu aja, nggak banyak bicara dan nggak banyak mau mengatur kamu. Dia serba salah karena dia ini adalah orang yang posesif teman-teman. Ya, aku ngeliatnya dia ini adalah orang yang posesif. Dia tuh sangat memperhatikan segala gerak-gerik, tetapi dia tidak punya daya saat ini untuk bicara mengenai kamu harus gimana dan bagaimana. Ada kartu stork, ada kartu sun, anchor, ada kartu whip, dan ada kartu side. Di sini dia mungkin agak sedikit acuh sama kamu karena dia tidak mau membuat kamu itu ketergantungan sama dia. Kita nanti akan bahas satu-satu ya teman-teman dari kartu-kartu ini. Kita mulai dulu dari bawah. Star, coffin, sun. Aku lebih ngelihatnya dia membiarkan kamu tuh untuk mandiri. Ya, karena semakin mungkin kamu dilarang, kamu akan semakin membelot. Itu alasannya. Dan yang kedua,
Kenapa dia kesannya acuh tak acuh sama kamu? Biar kamu lebih banyak bisa berpikir dan punya banyak waktu untuk bagaimana kamu bisa mendewasakan kelakuanmu sendiri. Yang ketiga ada kartu Sun, ya. Karena efek baiknya dirasa juga bukan untuk dirinya, tetapi untuk diri kamu. Makanya kamu harus merasakan bagaimana penolakan, bagaimana kamu merasakan rasa sakit, bagaimana kamu stuck dalam satu situasi dan kondisi. Yang dia bisa doakan sama kamu di sini adalah kamu bisa segera melepaskan pikiran-pikiran buruk dan terlepas dari situasi yang memang sebetulnya bisa kamu selesaikan sendiri. Karena aku melihat ya, sisi orang ini adalah orang yang posesif gitu loh. Dia kalau udah ngasih tahu sekali, dia berharap kamu bisa mengikutinya seumur hidup gitu loh. Jadi cuma sekali kasih tahu ya udah. Jadi bukan tipe yang orang yang ambisi banget untuk apa ya, untuk kayak ngawasin terus, untuk ngeliatin terus. Dia di sini tuh lebih kepada kamu sudah sadar akan dirimu sendiri, ya sudah, itu yang harus kamu jalani dulu gitu. Kita akan lihat di sini ya. Kartu home. Itu udah kartu lovers. Seberapa dia care sama kamu, dia sangat cukup, aku bilang, untuk care sama kamu, karena dia ngerasa kamu itu adalah sebagai mirroring atau cinta sejatinya. Yang kedua, di sini ada kartu moon, ya. Dia tuh tidak asal bertindak, teman-teman. Untuk memperhatikan kamu, caranya tuh agak sedikit berbeda. Dia akan menunjukkan sisi agresifnya di waktu-waktu tertentu saja. Kartu star, ada kartu Queen of Pentacles. Dia tuh pengen kamu tuh happy, gak banyak pikiran, banyak apa ya ibaratnya, kayak kamu bisa mengatur hidupmu gitu loh. Dia nggak mau membebani pikiran kamu dengan masalah kamu yang sudah cukup banyak, dimana kamu harus ngatur ini ngatur itu. Jadi ya dia ngerasa kayak gini loh, semakin dia melarang kamu, semakin dia memperkecil skupnya ke kamu, maka kamu tuh akan makin berontak di sini. Kamu akan makin nggak happy kalau dilarang, ya. Dan ada kartu snake, dan juga di sini kita punya kartu Five of Swords, di mana ini akan menjadi memperburuk keadaan. Jadi kondisi-kondisinya adalah dia dalam hal ini memang mencintai kamu, menginginkan kamu bahagia. Namun di sini dia tidak mau terus memaksa atau mempush kamu, karena pada akhirnya nanti hubungan kalian itu jadinya nggak baik-baik aja. Di sini aku akan membacakan untuk Judgment ya. Judgment di sini kartu flowers. Aku ngelihatnya gini teman-teman. Kartu Judgment di sini adalah sebuah hasil yang memang kamu harus dapatkan gitu loh. Kamu tuh harus dibuat kapok dulu, dilepaskan dulu supaya kamu tuh nanti bisa sembuh, ya. Ada kartu child dan ada kartu Three of Cups. Dia bilang, aku toh juga nggak kemana-mana, kamu tahu tempat aku, kamu tahu aku. Kenapa di sini aku juga nggak begitu ambisius, ya, karena aku ngelihatnya kamu tuh selalu punya cara sendiri untuk semakin kamu dewasa, kamu semakin bisa mengcover dirimu sendiri. Jadi ya dia membiarkan kamu adalah sebagai orang yang sangat mandiri, menentukan pilihan kamu, menentukan bimbingan kamu, ya. Toh dia juga berpikir bahwa kamu di sini sukses karena sekarang ini kamu juga dikelilingi dengan teman-teman kamu yang baik gitu loh. Kamu masuk ke dalam lingkungan yang baik, maka kamu di sini bisa sukses, kamu bisa mendapatkan kebahagiaan. Jadi gunanya dia untuk lebih mengontrol kamu rasanya nggak mungkin gitu loh teman-teman. Dan di sini ada kartu Ace of Wands, ya. Bagaimana dia terus
berada di samping kamu gitu loh. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang ingin dia ungkapkan atau ditujukan, tetapi dia harus make sure kamu harus happy dulu secara lahir dan batin, bahkan kamu bisa mendapatkan atau mewujudkan cita-cita yang kamu mau. Kartu Sun ini muncul 2 kali ya, artinya memang dia itu sebetulnya kapanpun kamu butuh masukan dia akan siap bantu bertukar pikiran sama kamu ya, dia akan lebih terbuka lagi sama kamu. Dan memang sih kondisinya juga saat ini ya, kondisinya tuh sedang berpacu pada kehidupan masing-masing, dimana hidup itu memang dia bilang harus memilih ya, harus memilih dan harus memutuskan. Jika memang ada kesempatan maka putuskan, jangan mau diambil semua. Nah, kalau kita bisa simpulkan dari kartu-kartu ini, aku cuman bilang dia tuh care sama kamu, tetapi care-nya itu tidak ditunjukkan dengan cara memanjakan. Kamu ketemu sama seseorang yang mungkin agak terlihat dingin, agak terlihat cuek, tapi sebetulnya dia detailing banget tentang dirimu. Ya, dan di sini dia merasa, kenapa aku tuh nggak perlu terlalu banyak perhatian sama kamu, karena kamu bisa menyikapinya sendiri. Terbukti ketika kamu lagi jatuh pun kamu gampang kok untuk naik. Sekarang apalagi yang kamu butuh solusi? Mungkin hanya hal-hal kecil, bahkan kamu bisa meinikan sendiri. Tetapi kalau kita bicara mengenai kayak perhatian ya, atau kekhawatiran, dia khawatir sama kamu, cuman bukan dalam skup yang dia memanjakan kamu. Paham di sini ya? Care itu bukan berarti harus memanjakan, tapi orang ini lebih kayak mendidik kamu supaya kamu belajar dari namanya pengalaman hidup. Jadi kalau kamu di sini bisa maju, di sini kamu bisa bangkit, ya itu berarti memang dari upaya kamu sendiri. Dan dia nggak mau tuh kamu ada ketergantungan sama dia. Gitu. Kak, ini sama aja nggak sih sama orang nggak peduli? Ya bukan berarti nggak peduli. Kadang-kadang orang care itu ditunjukkan dengan cara macam-macam, teman-teman. Kalau dia nggak peduli sama kamu, mungkin dia udah ngeblok kamu. Tapi kalau selama itu belum diblok, ya dia masih ada care sama kamu. Mungkin kalau dia sudah ngeblok, dia ngikutin kamu sukses, dan suatu saat nanti kalau dia juga sudah stabil, kamu juga stabil, dia bisa loh hubungin kamu lagi. Why not? Ya kan? Ya kalau misalnya dia ngeblok kamu dan ternyata memang dia yang salah, ya otomatis sih teman-teman dia yang akan terbayang-bayang perasaan bersalah sampai dengan nanti. Dan kamu nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena orang yang memang berbuat salah dan merasa selalu dirinya paling benar, itu tuh nggak akan pernah bahagianya tuh bisa bener-bener utuh, tau nggak sih? Kalau dia pernah menyakiti kamu ya, dan dia tidak bisa membalas seberapa kamu care sama dia, maka di sini kebahagiaannya dia sendiri pun nggak akan pernah bisa komplit. Mau dia berganti-ganti, dia tetap ada punya rasa bersalah, paham ya? Tetap memiliki rasa yang kurang nyaman, walaupun dia sudah waktunya move on dari kamu, atau kamu kok masih nginget-nginget masa lalu sih. Namanya kalau kesalahan itu nggak akan pernah bisa lupa loh teman-teman. Oh iya, gue tuh brengsek gitu, itu pasti ada. Cuman bagaimana tindakan dia memperbaiki sama kamu kan kembali ke orangnya. Lupa tidak, memperbaikinya belum tentu. Jadi yang aku bisa cekkan di sini adalah selama dia tidak memblok nomor kamu, dan walaupun dia cuma diem aja tapi tidak terblok, berarti kalian tidak ada masalah apapun di sini. Dan orang yang tidak memblok itu sedikit banyaknya pasti akan cari tahu tentang kamu. Dan mungkin cara care-nya itu bukan dengan ditunjukkan, tapi dengan kayak kagum, mendoakan kamu di sana, kita nggak pernah tahu teman-teman. Ya, sekarang kita akan cek bagaimana dia ke kamu sih sebenarnya. Ini kan ada ada bacaan dimana ya kita harus tahu juga nih orangnya itu sebenarnya apakah sedingin itu atau enggak, ya enggak. Di sini dia merasa ya kamu bisa
Kamu bisa sendiri, dan dia merasa kamu itu mungkin dengan apa ya? Aku nggak bilang kamu tuh gampang besar kepala, tetapi dia menganggap kamu tuh mampu gitu loh. Dan di sini kalau aku bilang, dia tuh lebih seneng kayak memperhatikan bagaimana kamu curhat ke dia. Jadi bukan dalam perhatian yang dalam global, tetapi kira-kira masalah penting apa yang kamu bisa curhatkan ke dia. Dia di sini akan mencoba untuk bicara sama kamu. Dia akan membuat pembicaraan kalian itu lebih baik ya. Dan kalau aku lihat juga di sini, dia tuh merasa kamu sama dia itu punya soul connection yang kuat, teman-teman. Jadi sekalipun dia tidak bicara pun, kamu pun pasti akan ngerasain kalau dia tuh care sama kamu, kalau dia memang khawatir sama kamu, walaupun ya mungkin tahu kabar kamu cuma sedikit-sedikit gitu loh. Dan di sini ada kartu palm tree. Ya semakin banyak goncangannya, biasanya akan makin stabil hubungan kalian. Jadi hubungan kalian itu bukan hubungan yang pakem, yang kaku gitu ya, tapi hubungan flexibility, love and hate itu pasti ada. Gitu loh. Jadi ya kalau aku bisa bilang sih di sini dia hanya bisa sebatas mengarahkan kamu untuk memilih keputusan yang terbaik. Misalnya, Mela kamu harus gini, Mela kamu harus gitu. Ya jadi hal-hal yang kamu pikir kayak masuk telinga kiri keluar telinga kanan aja yang dia bisa bantu. Karena kenapa? Kamu udah bisa menangani semuanya dengan baik. Hal-hal paling sulit dalam hidup kamu pun di sini dia rasa kamu sudah menanganinya dengan sangat baik. Jadi kalau misalnya masalah yang paling berat aja kamu sudah bisa menyelesaikan dengan caramu sendiri, kenapa harus pakai bantuan dia? Sesuatu yang tidak efektif. Gitu loh. Jadi kita harus tahu ya, di mana perhatian itu bukan hanya untuk memanjakan teman-teman, tapi perhatian itu bisa aja dengan hal-hal kecil, nggak harus hal-hal besar. Dan orang ini tuh lebih kayak care ke kamu dalam hal-hal kecil. Misalnya kalau kamu sakit, kamu lagi butuh orang untuk bicara, ya dia ada buat kamu. Kalau masalah materi kah, dia mau bantuin nggak materiku. Ya kalau seandainya dia memang ada uang, dia mampu dan dia bisa, ya dan dia tidak merasa terbebani, dia pasti akan bantu itu. Tapi kalau keadaannya juga logikanya lagi sulit, kayak sekarang ini ya, dunia tuh lagi nggak baik-baik saja, lagi sulit, lagi nggak kondusif lah dalam arti lingkungannya. Ya di sini aku bisa bilang tidak ada yang mudah untuk membantu seseorang gitu loh. Tapi ya mungkin bukan dengan keuangan membantu kamu, tapi mendoakan supaya rezekimu lancar, itu ya sama aja gitu loh ya. Kita nggak pernah tahu kondisi seseorang itu gimana, dapurnya gimana. Jadi jangan pernah terlalu justifikasi kalau sayang tuh harus memberikan sesuatu. Ya kelihatan kalau misalnya dia CEO mana, ngapain, kerjanya ngapain, ya jelas. Kalau misalnya udah serabutan aja kan, apa yang mau diharapkan gitu loh teman-teman. Jadi jangan mengharapkan untuk seseorang yang setidaknya dia belum bisa kasih perhatian lebih sama kamu. Cukup menerima yang sudah aja, yang sudah ada aja gitu loh. Gak usah terlalu yang muluk-muluk dia nih begini, dan kamu membangga-banggakan dia akan sesuatu yang sebetulnya tidak dijalani juga. Itu sama aja pikiran denial ya. Paling itu aja teman-teman untuk malam ini pembacaannya. Seberapa care dia sama kamu, tetaplah untuk mandiri, karena dia juga nggak mau kamu terlalu bergantung sama dia. Mungkin kondisinya sekarang lagi nggak bagus ya. Dengan siapakah kita berdialog atau terhubung? Ada R, VP, RF, W, kemudian di sini ada yang T, S, L, U, H, J, K, dan D. Terima kasih yang sudah ikut readinganku malam ini. See you. Selamat istirahat. Bye-bye.